dilarang bahasa roh pada saat ibadah. Itu gimana ya? Welcome to Church Case. Nah, ada beberapa gereja yang memang ketika kita beribadah itu sepertinya tidak boleh pakai bahasa roh. Atau ketika dia memakai bahasa rohnya itu langsung dipertanyakan. Nah, apa yang harus kita lakukan apalagi kalau kita memang tahu bahwa bahasa roh itu sebenarnya berfungsi banget dalam kehidupan kita, apalagi itu karunia doa. Nah, teman-teman semua, kalau misalnya memang teman-teman berada di dalam gereja, yang gerejanya itu memang tidak terlalu berfokus kepada karunia-karunia roh, seperti salah satunya adalah bahasa roh, teman-teman juga bisa kok ketika ibadah tanpa pakai bahasa roh dulu juga it's okay, nggak apa-apa. Gitu loh. Karena memang sih namanya bahasa roh itu tidak yang terutama, kasih itu yang terutama. Yes, saya setuju. Tapi bukan berarti kita itu menyampingkan karunia-karunia Roh Kudus. Nah, ini bagi teman-teman yang selalu berpikir, bahasa roh itu apa? Kok orang ini bahasa roh, emang bahasa rohnya dari Tuhan? Gitu kan. Kita langsung menuding yang enggak gitu loh. Kita langsung kayak, apakah ini dari Tuhan atau enggak? Daripada kita mengecek orang ini datang dari Tuhan atau enggak, lebih baik kita yang membangun manusia rohani kita. Kalau dia memakai bahasa roh itu untuk membangun kerohanian dia, selama itu memang tidak menyalahkan firman Tuhan, silakan saja. Jangan kita ganggu orang itu. Biar kita fokus ke diri kita sendiri. Begitu juga orang yang suka pakai bahasa roh, seperti saya juga suka pakai bahasa roh. Kita nggak bisa juga menjudge orang, wah dia itu nggak pakai bahasa roh, wah kayaknya Tuhan nggak pakai dia, kayaknya Tuhan nggak sayang dia, atau kayaknya pemakaian Tuhan sama dia nggak minim lah atau apalah. Kita nggak bisa judge seperti itu. Takaran rohani itu tidak bisa dibandingkan karena orang ini bahasa roh atau enggak. Dari buahnya lah kita bisa melihatnya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa orang yang berbahasa roh itu mempunyai hati yang lebih rindu untuk dekat dengan Tuhan. Semakin kita lebih banyak berbahasa roh, semakin kita ingin banyak ngobrol dengan bahasa sehari-hari kita nih, seperti bahasa Indonesia ini. Itulah fungsinya bahasa roh, yaitu apa? Karunia, supaya apa yang kita ingin doakan untuk pas dengan kehendak Tuhan 100%, itu dengan bahasa roh. Karena firman Tuhan katakan, roh yang membantu kita untuk berdoa, untuk mengungkapkan keluhan-keluhan yang kita tidak bisa mengerti, yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Roh Kudus yang membantu kita melalui dari bahasa roh itu. Nah, tapi kalau bagi teman-teman misalnya gereja tidak mensupport seperti itu, nggak perlu debat. Kalau misalnya memang dilarang atau diomongin lah atau apa, pakailah untuk pribadi kamu sendiri, nggak usah debat. Gitu loh. Kalau misalnya memang itu berbeda jauh dari yang kamu lihat, ya misalnya kamu itu memang orangnya karismatik banget lah, ya sedangkan yang kamu masuk itu bukan orang karismatik misalnya, ya udah kamu bisa pindah aja ke gereja di mana kamu merasa di sini aku bisa lebih nyaman menyembahnya, boleh. Tapi ingat, pastikan ketika kita pindah tidak ada spirit suka pindah-pindah cuma karena orang itu tidak setuju dengan namanya bahasa roh, atau mungkin karena kesalahan kecil langsung pindah, jangan. Tapi kalau misalnya teman-teman memang mau untuk fokus kepada Tuhan lewat dari bahasa roh, teman-teman juga bisa cari gereja yang dimana gereja itu penuh dengan karunia Roh Kudus. Tapi jangan langsung pindah ya, tapi coba didoakan dulu, Tuhan apakah saya boleh pindah? Nanti Tuhan akan kasih tahu. Tuhan itu bisa memberitahukan kepada kita, sekalipun kita mungkin nggak bisa dengar secara audible, tetapi minimal kita bisa lihat lewat dari hati kita. Kita bisa rasakan ada damai nggak ketika kita itu ingin pindah, lalu kita kayak pokoknya ada seakan-akan alam semesta itu mendukung gitu loh. Saya membahasakannya begitu, gitu supaya teman-teman bisa mengerti. Gitu. Jadi kalau misalnya dilarang bahasa roh di gereja, ya sudahlah, nggak perlu debat. Gitu loh. Paling nggak suaranya kecil aja. Atau lebih banyak bahasa roh itu sebenarnya di kamar, bukan di tempat gereja. Ya, oke?
Jadi bagi kamu semua, teman-teman yang memang suka pakai berbahasa roh, jangan minder. Jangan merasa kayak, ih kok aneh ya. Jangan seperti itu, karena itu adalah salah satu cara membangun hubungan kamu dengan Yesus. Amen. Thank you.